Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya teman-teman, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu pokoknya harus ketemu kamu secepatnya. Ya, pokoknya harus ketemu sama kamu secepatnya. Ada seseorang yang sudah tidak sabar lagi, ya pokoknya harus ketemu sama kamu secepatnya. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan ini, teman-teman. Dan jangan baper-baper amat. Kalau ada yang nggak cocok, mungkin ada di video yang berikutnya, ya, atau yang di video-video sebelumnya, ya, karena sifatnya timeless reading. Kalau di Sora Laut, kita baca dulu ada energi apa sih dari seseorang yang pokoknya, ya teman-teman, di sini pokoknya harus ketemu kamu secepatnya. Kita tuh ada energi apa? Wah, kenapa ya dia ingin ketemu sama kamu secepatnya, teman-teman? Sudah pasti ini adalah karena energi ikatan soulmate yang kuat. Ya, di kartu pembuka langsung ya dijabarkan dengan gamblang kalau ada ikatan batin di antara kalian. Di sini ada romantisme yang tumbuh, ada jiwa yang terus tarik menarik. Dan kenapa dia ingin ketemu sama kamu secepatnya? Ini tidak lain adalah bukan ya teman-teman, adalah situasi di mana batinnya yang menginginkan pertemuan sama kamu. Begitu juga batin kamu mungkin sangat menginginkan pertemuan dengan dia. Jadi di sini ada energi tarik menarik dari jiwa yang saling membutuhkan, jiwa yang saling terkoneksi. Oke? Selain dari itu ada energi apa di sini? Ya teman-teman. Orang ini itu seperti ada yang mau dia sampaikan. Dia pengen ketemu sama kamu secepatnya. Ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Mungkin selama ini sudah ada hal yang dia tahan. Sudah ada banyak kerisauan dan kebimbangan. Kayak pengen segera deh, pengen ketemu, pengen bicara, pengen mengungkapkan apa yang selama ini dia tahan. Oke? Dan di sini teman-teman, adalah orang ini adalah orang yang pingin pada saat ini fokus kembali hanya kepada kamu, ya. Dan orang ini tuh kayak kalau bisa hari ini juga gitu loh ya. Kalau bisa saat ini, hari ini, detik ini, menit ini, aku pingin bisa ketemu sama kamu atau pingin bisa terkoneksi sama kamu. Ya, artinya orang ini tuh saat-saat ini bisa saja adalah orang yang sangat-sangat fokus energinya sama kamu, teman-teman. Oke, kita sekarang lihat. Oke, ada energi siapa sih orang ini yang menginginkan teman-teman ya ketemu sama kamu secepatnya. Ya, siapakah orang ini? Oke. Yang pertama teman-teman, di sini adalah energi dari seseorang yang senang banget sama kestabilan. Ya, dan orang ini orang yang mengutamakan keluarga, ya. Dan di sini adalah orang yang energinya dan semangatnya dia dapat dari kebahagiaan dan dukungan dari orang-orang di sekitar dia. Salah satunya kamu ya, mungkin saja menjadi seseorang yang sangat bisa buat dia bahagia. Oke, ini adalah seseorang yang kamu bisa saja ketemu sama dia mungkin ada di suatu pesta, ada di suatu perayaan, celebration apa gitu ya, misalnya ulang tahun kantor, pestanya teman dan sebagainya. Oke. Orang ini itu juga punya suatu perasaan yang sangat kuat. Jadi ketika dia memberikan perasaan, dia akan memberikan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, ya teman-teman. Orang ini juga adalah orang yang sangat perasa, itu juga sangat bisa. Dan orang yang mungkin saja suka sama kamu dari semenjak kalian pertama ketemu atau kalian berkenalan. Di sini juga ada energi pergerakan yang sangat cepat ya. Perasaan dia sama kamu itu pergerakannya sangat cepat. Segala sesuatu terjadi di antara kalian penuh dengan dinamis ya. Orang ini itu juga adalah orang yang sibuk sekali. Orang yang secara bertahap energinya semua dia keluarkan untuk menuju kepada hal yang mau dia capai. Jadi orang ini orang yang senang cepat, orang yang senang sat ya.
Orang ini tuh juga adalah orang yang kalau Sora lihat di sini ada hal-hal yang jadi pertimbangannya dia, ada hal-hal yang jadi fokusnya dia. Nah, orang ini juga senangnya kesetaraan. Jadi antara memberi dan menerima harusnya sesuatu yang sama ya. Untuk finansial juga dia tipe yang nimbang-nimbang terus segala-galanya. Oke. Orang ini adalah orang yang pernah ya mungkin terpaksa menjauh dari kamu karena memang ada situasi dan keadaan yang harus dia hadapi. Dengan segala pertimbangan itu makanya dia memilih untuk menjauh dulu ya. Tapi sekarang bisa saja ada satu perasaan yang memang sangat kuat yang memanggil. Oke, Sora. Kenapa ya dia pengen ketemu sama kamu dengan segera, tapi kemarin kan ada penghalangnya, teman-teman. Ya, kita coba lihat dulu. Yang pertama adalah situasi hubungan kamu pada saat ini. Situasi hubungan kamu pada saat ini, teman-teman, ada situasi yang sulit ya. Entah itu memang sulit mungkin mau ketemu, sulit mungkin memang secara finansial ya, atau ada yang fokusnya mungkin harus ke arah keluarga dulu, ke arah finansial dulu ya. Jadi memang situasi ini seperti situasi-situasi yang harus kamu atau dia atau kalian sama-sama fokus dulu dengan perkara masalah-masalah yang harus dihadapi. Di sini itu seperti ada periode kesendirian juga ya. Dan di sini teman-teman banyak sekali kesabaran yang memang harus diuji untuk harus kuat, harus bertahan ya. Di sini selain ada situasi mungkin finansial yang tidak begitu kondusif ya, di sini juga ada situasi tentang ego gitu ya. Situasi tentang ego, situasi tentang mengalah gitu ya teman-teman. Dan situasi tentang saling memahami atau menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Artinya di sini segala sesuatu kelemah lembutan diperlukan sekali ya teman-teman dalam menjalankan relationship ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu ya pada saat ini? Kita coba lihat ya perasaan dia ke kamu pada saat ini. Teman-teman, di sini perasaan dia itu seperti ada perasaan berbunga-bunga, perasaan yang masih bergelora kalau bahasa Sora. Dan orang itu seperti sekarang lagi intens-intensnya mikirin kamu, intens-intensnya lagi pingin deket banget sama kamu, lagi intens banget seperti nggak bisa menahan hasratnya dia. Sementara kamu di satu sisi kamu pun masih punya perasaan sama dia. Kalian itu sama-sama memakai perasaan yang sangat dalam ya. Dan di sini kalau Sora lihat kamu pun masih sering berhayal soal dia. Kamu pun masih berharap soal hubungan ini. Kamu pun masih berpikir apakah mungkin ini memang masih ada opsi untuk hubungan ini jalan. Sambil jalan Sora akan bacain zodiaknya ya, karena ini ada sesuatu yang sangat dominan di sini dari water sign ya. Jadi ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Itu sangat-sangat kuat dalam pembacaan ini. Ada apa dalam situasi ini selain situasi kesulitan finansial dan ego? Teman-teman, di sini adalah ada situasi memang twin flame, di mana ya yang jadi isu kamu itu juga jadi isu dia. Apa yang menjadi kekhawatiran kamu juga kekhawatiran dia. Tapi twin flame itu biasanya hanya satu di dalam satu kehidupan ya. Jadi di sini ada energi dia merasakan kalau kamu the one, teman-teman ya. Dan tidak adanya kamu, orang ini merasakan kekhawatiran, ngerasakan gak nyaman, ada yang takut ditinggal, ada yang panik gitu ya teman-teman. Orang ini itu bisa saja ya adalah seseorang yang seperti tidak bisa menahan hasrat dia ke kamu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau Sora lihat di sini juga ada hasrat dia yang tidak terpuaskan. Artinya apa? Ada kerinduan yang mendalam. Oke, ada kerinduan yang mendalam. Dan orang ini kepingin terkoneksi lagi sama kamu. Mungkin selama ini ada koneksi yang terputus, yang tadi Sora udah bilang, ada yang menjauh ya. Kenapa sih dia menjauh? Dia itu menjauh karena dia pingin menyelesaikan dulu segala masalahnya dalam keterpurukannya. Di sini ada energi Ten of Swords, teman-teman. Energi memang benar-benar frustasi, kepikiran, stres, emosi yang gak baik
pesimisme, masalah. Jadi dia itu menjauh itu adalah karena memang sangat stres, tertekan, dan overthinking lainnya. Dan sekarang orang ini seperti semakin resah ketika tidak ada kamu. Orang ini ingin terkoneksi lagi, ya. Banyak yang ingin menghubungi mungkin melalui internet, karena kamu juga memang kenalan sama dia juga ada yang melalui internet, ya. Mungkin sosial media dan sebagainya, ya, teman-teman. Dia itu selalu pikirannya fokus kembali ke kamu. Seperti teman-teman kalau sholat di sini, dia itu tidak bisa melepaskan kenyataan kalau dia itu masih sering mikirin kamu. Sekarang dia lagi mantauin kamu, teman-teman. Oke, dan dia itu seperti pingin fokus lagi ke kamu, ya teman-teman. Orang ini tuh merasa kayak sudah terlanjur terikat ke kamu, nggak bisa lepas dari kamu, ya teman-teman. Dan kalau lepas dari kamu tuh susah banget geraknya gitu loh. Jadi apapun situasinya dia, yang tengah terpuruk dan sebagainya, tetap aja teman-teman, melepaskan kamu bukan sesuatu yang mudah buat dia, ya. Setiap pagi aku disapa rindu, setiap malam aku dibuai segala kenangan tentang kita. Jadi orang ini memang ya, kenapa pingin cepat ketemu sama kamu, orang ini itu memang sangat kangen, ya. Dan kenangan tentang kalian sama-sama dan segalanya bukan sesuatu yang mudah untuk dia lupakan, keingetan terus. Aku merasa pesimis dan tidak yakin terhadap diriku dan masa depan. Jadi kalau kemarin dia narik diri, itu tidak lain dan tidak bukan ada pesimisme, nggak yakin sama dirinya sendiri, nggak yakin sama masa depan. Banyak yang dia pertimbangin. Tapi sekarang, ketika dia tahu bahwa jiwanya terpanggil ke kamu, dia malah harus kembali. Berpisah darimu membuat aku memahami arti sebuah ikatan jiwa. Tuh kan, soulmate di awal. Tubuh terpisah jarak, namun jiwa terikat mati. Secara jarak gak sama-sama sama kamu, tapi jiwa itu tidak bisa dibohongi, ya. Terus ketahan dia juga gak bisa move on kalau gak ada kamu, teman-teman, gitu loh ya. Walaupun secara beban mental yang lain masih ada. Aku terlalu takut menghadapimu dan jujur tentang segalanya. Dia takut teman-teman jujur. Kalau dia juga banyak masalah, kalau dia juga mungkin artinya belum siap, bahwa dia sebenarnya stres, dia takut kamu lari, dia takut kamu kabur, dia takut kamu meminta kejelasan yang belum bisa dia berikan. Dia merasa dia pengecut, teman-teman. Aku tuh gak benar-benar siap kisah kita bertemu dengan kata usai. Jadi kalau dia menjauh, itu hanyalah pelarian semata, bukan pingin selamanya sudah gitu loh teman-teman, ya. Aku pernah mengkhianatin dan membohongimu. Kini aku memetik buah karma dari benih pedih yang aku tabur. Orang ini juga mungkin banget pernah bohong sama kamu, mengkhianati kamu, ya, main belakang dan sebagainya. Dia banyak mengalami karma dari buahnya itu. Dan sekarang dia tahu kalau dia fokusnya cuma boleh sama kamu aja, jangan sama yang lain. Inilah karma yang terjadi. Jadi ketika karma itu jalan, dia keingetan kembali ke kamu. Karmic third party relationship. Oke, pembelajaran. Artinya apa? Hubungan ini sangat mungkin banget adalah hubungan yang ada orang ketiganya, teman-teman. Tapi dengan adanya perselingkuhan itu pun dia menjadi punya pembelajaran. Artinya relationship seperti apa, bagaimana dia rasanya bersalah, merasa nggak tenang, fokusnya cuma kembali ke kamu, galau. Mungkin sama ini dia nggak ngaku kalau ada yang lain. Tapi sekarang dia mau ngaku jujur gitu loh. Ngerasa bersalah, ngerasa wah ini karma bohongin kamu. Jadi dia mau mengungkapkan yang tadi Sora udah ngomong di awal, ya. Apalagi hasrat dia sama kamu secara fisik dan secara perasaan masih ada di sana gitu. Apa yang akan terjadi ke depannya atau yang mungkin selanjutnya terjadi di antara kalian? Di sini teman-teman ada energi keterikatan yang memang susah lepas. Orang ini susah lepas dari kamu, tapi orang ini pun juga susah terlepas dari sisi buruknya dia, ya teman-teman. Tapi
di sini ada energi pembebasan yang ingin dia lakukan. Artinya apa? Orang ini ada satu keinginan untuk maju. Orang ini ada satu keinginan untuk berhasil. Artinya, dengan segala teka-teki dan perjalanan relationship ini, orang ini Sora lihat ingin maju sih teman-teman. Ingin bisa melewati badai masalah ini. Apalagi banyak dari mereka yang banyak mendapatkan pesan atau sinkronitas atau tanda-tanda dari semesta. Nah, tanda-tanda ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dibohongi atau tidak bisa lari lagi kalau kalian terkoneksi dan seharusnya dia sama kamu dan sebagainya. Ya, orang ini itu sekarang lagi sibuk banget nyariin kamu loh. Ya, kenapa? Karena mungkin ada dari kalian yang sibuk ngumpet. Ya, jadi di sini ada energi pergerakan yang ingin dia jalankan. Sora, tapi kalau dia balik lagi, aku tuh bisa nggak sih seterusnya sama dia? Aku udah capek, udah lelah, lalala gitu ya. Teman-teman, oke, ini adalah waktu dimana pause ya. Memang ada waktu dimana akan ada waktu kalian tuh terjauhkan dulu ya. Waktu yang kemarin terjauhkan ini bisa jadi satu momen untuk pembelajaran buat kamu dan buat dia. Oke. Orang ini memang disadari bahwa ada situasi finansial yang juga mempengaruhi. Di sini ada location change. Jadi di sini adalah ada energi dari seseorang yang LDR. Jadi mungkin banget pergerakan dia pun terasa lebih lama karena di sini ada sesuatu tentang perpindahan lokasi atau jarak ya. Teman-teman, kalau hubungan ini dilanjutkan, hubungan ini memang akan dibangun lagi dari awal dengan fondasi yang benar-benar harus kuat, ya. Dan di sini teman-teman, ya, memang akan ada masih periode untuk penyesuaian dulu, naik turun dulu, adaptasi dulu, ya. Tidak langsung segala-galanya langsung mulus, seperti membangun semua lagi dari awal gitu loh ya. Tapi teman-teman, ya, kamu yang kamu yang menentukan orang ini boleh masuk kembali atau tidak dalam hidup kamu, ya, teman-teman. Kalau sholat di sini, kuncinya ada di kamu soalnya, ya. Ada beberapa dari kalian yang memang sengaja ngeblocking, ngejauh dan sebagainya. Kak Sora, tapi aku yang diblocking. Ingat ya teman-teman, Sora selalu bilang bisa saja vice versa. Oke, itu satu. Dan kedua, kalau masih sampai belakang nggak cocok juga, ya sudah. Berarti pembacaan ini bukan buat kamu, ya. Maaf ya, dari kemarin Sora ulang-ulang terus ngomongnya kayak gitu. Karena banyak banget yang kayaknya nggak ngerti baca general reading dan masih maksain kalau tiap pembacaan itu harus untuk dia gitu ya. Jadi maaf kalau ngomongnya diulang-ulang terus. Tapi teman-teman di sini ada long term komitmen, ya. Kalau Sora di sini ada hal mungkin yang baik yang akan datang, tapi memang masih proses jatuh bangunnya itu ada gitu ya teman-teman. Oke, tapi di sini ada Knight of Pentacle, ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Ya teman-teman, gini aja, kan Pentacle itu realistis. Teman-teman lihat saja, usaha realistis apa yang mau dia usahakan untuk hubungan ini, gitu loh ya. Paling gampang tes saja. Oke, kamu pingin balik, pingin kita relationshipnya bagus. Yuk kita usahakan, yuk kita berjuang, mungkin konsultasi dengan pihak ketiga, entah itu dari ahli agama, dari pihak keluarga, atau dari psikolog. Kalau memang merasa ada sisi yang kayaknya secara psikologi orang ini masalah nih, mungkin ada yang sebelumnya bohong dan sebagainya, diselesain gitu loh. Kalau memang butuh diterapi, ya diterapi. Tapi di sini ada perjuangan yang dibayar harganya dan realistis, itu aja paling gampang. Tapi kalau misalnya kayak udah diajak ngomong, dicoba, ya udah kalau kayak gini kita minta pihak ketiga, penengah, keluarga kamu, ahli agama, bla bla bla, tapi dianya aku nggak mau apa segala macam, ya kamu udah tahu jawabannya. Berarti orang ini memang nggak benar-benar serius. Tapi kalau sholat di sini, kalau memang itu adalah orangnya dia akan mau kok ngusahain itu. Dia akan mau, ya sudah. Kamu maunya kayak gitu, aku coba, aku akan ikutin gitu loh. Untuk tunjukin bahwa aku benar-benar serius mau ngusahain ini. Ya udah, ayo, minta keluarga kamu, minta penengah, minta pihak ketiga, aku akan usahakan gitu loh. Jadi ada realistis nyatanya aja, itu paling gampang. Ya, jadi nggak usah lihat-lihat yang lain. Kalau namanya Pentacle adalah sesuatu yang sangat realistis yang bisa dilihat dengan nyata. Ada manifestasinya, ada perwujudannya gitu loh ya. Ya apa perwujudannya? Perilakunya, niatnya.
nggak cuma jual omongan gitu ya. Oke. Kapan Sora? Udah sesuai judulnya, secepatnya. Bahkan ada beberapa dari kalian yang mungkin ya hari ini mulai melihat pergerakan dari dia. Tapi balik lagi, untuk kamu yang ngerasa ngeblok dia, ya harus di-unblock dulu. Kalau nggak juga susah kan dia mau geraknya, gitu loh. Intinya gitu. Ya. Dan untuk ngeblocking dan mengclearing energi negatif, ya, apalagi kalau untuk dia yang sudah datang dan mungkin dia berniat untuk melepas energi negatif itu, teman-teman kamu bisa mungkin beliin juga untuk dia, atau kamu pakai sendiri clear quartz piramid yang berfungsi untuk menghempas energi negatif, membawa positivity dan membawa hal baik dalam hidup. Ya, untuk kamu yang mungkin nggak konsen kerja, aktivitas mumet-mumetan, tidur susah, bisa pakai ini juga dan membawa energi ketenangan. Ya, ketika energi kamu banyak negatif, kamu nggak bisa tarik hal positif dalam hidup. Ya, batu clear quartz sendiri memang modal awalnya sudah lebih mahal. Kalau yang ini kan dari batu rose quartz, ukuran juga lebih kecil ya teman-teman. Ada gelang, ada kalung, dan ada cincin dengan segala fungsi masing-masing. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, berhubung masih ada. Ya, Sora lagi ngabisin barang dulu, stok dulu yang ada tinggal dikit sih. Ya, tinggal kurang dari 10 stoknya gitu. Cincin juga ada ya. Semua di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk per kupu-kupuan 195.000, untuk piramid 220.000 sama 200.000 ya, untuk yang mau-mau aja. Termasuk kalau pengen personal reading juga sama di Sora_tarot ya, sama aja kok ya linknya. Kita coba. Oh udah, nggak usah, maaf, aku nggak usah itunya. Nggak usah pakai charm lagi karena aku tadi udah sebutin astrologinya, dengan tambahan di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke? Sekarang kita coba untuk alfabet. Oke. Ada Ki, U, H, K, U, D, R, V, L, P, W, M, T, F, D, Z. Oke. 1, 2, 3, pause. Ya, dicek inisial tempat, inisial nama kota, terus habis itu plat nomor kendaraan ya, dan sebagainya. 1, 2, 3, pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan teman-teman juga jangan lupa yang mau belanja, beli buku dan sebagainya, cek aja di Instagram Sora, macam-macam di sana ya. Buat kekurangannya minta maaf. Untuk ide pembacaan silakan di kolom komentar. Jaga selalu jari kamu, karena di situ juga terpancarlah energi kamu dari apa yang kamu tulis ya. Santai aja. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.